Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita sudah memasuki MPLS hari kedua. Masih bersama saya, Miss Nurmi. Hari ini kita akan menampilkan video tentang materi MPLS yang kedua, yaitu tentang pendidikan karakter. Narasumber kita hari ini adalah Ibu Eva Farida SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Sunda. Kalian boleh memberikan tanggapan berupa komentar ataupun pertanyaan. Simak baik-baik videonya ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patepang sareng Ibu Dina MPLS Moda Daring SMP Negeri 1 Sukajaya tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini Ibu akan memaparkan materi mengenai pendidikan karakter. Namun sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dahulu. Nama Ibu Eva Farida. Ibu mengajar pendidikan bahasa Sunda kelas 7, 8, dan 9. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat mengikuti MPLS Moda Daring dari rumah masing-masing. Dan Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak, orang tua, siswa-siswi SMP Negeri 1 Sukajaya yang senantiasa mendukung MPLS Moda Daring ini. Nah, anak-anakku sekalian, anak-anakku tahu nggak sih pendidikan karakter? Aduh Bu, saya belum ngerti, saya baru lulus SD nih. Nah, anak-anakku memang baru lulus SD, namun sekarang sudah masuk ke SMP ya, sudah beranjak remaja atau bahasa gaulnya ABG ya. Nah, kita juga harus merubah ya pola pikirnya dan menyerap informasi-informasi baru. Mudah-mudahan penyampaian Ibu nanti bisa dipahami ya. Kalau tidak paham nanti bisa bertanya di kolom komentar, seperti itu ya. Ayo kita bahas mengenai pendidikan karakter ini. Jadi, pendidikan karakter ini adalah segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Pemerintah saat ini lagi gencar-gencarnya juga ya mensosialisasikan mengenai pendidikan karakter. Mengapa? Karena kita bisa lihat ya, anak-anakku bisa lihat di internet, di TV dan media-media lainnya, kalau moral remaja saat ini gitu ya banyak yang menyimpang. Contohnya seperti apa? Suka merokok, terlibat narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya. Nah itu merupakan salah satu ciri menurunnya karakter gitu ya, karakter generasi saat ini. Sehingga pemerintah berupaya melalui lembaga pendidikan seperti sekolah untuk menanamkan kembali karakter yang baik ya. Agar apa? Agar para siswa terarah gitu ya. Agar yang menyimpang itu menjadi lebih baik gitu ya. Karena sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan, maka pemerintah pun gitu ya memasukkan pendidikan karakter ini di dalam kurikulum. Seperti itu ya. Anak-anakku paham sampai sini? Ya. Kita teruskan ya. Nah, tadi kan pendidikan karakter, sekarang mengenai karakternya. Apa sih karakter itu? Jadi karakter itu ciri khas yang dimiliki oleh suatu individu yang melekat pada dirinya. Jadi biasanya sifat-sifatnya itu tetap. Contohnya seperti apa? Contohnya kejujuran. Nah, kalau seorang siswa itu jujur, ketika dia ditanya gitu ya, memiliki karakter jujur, ketika dia ditanya misalkan gini ya, sudah mengerjakan tugas atau belum? Nah, si siswa ini akan menjawab apa? Akan menjawab iya, belum atau sudah. Seperti itu ya. Kalau dia memiliki karakter jujur dan belum mengerjakan tugasnya, maka dia akan menjawab, belum Bu, saya belum mengerjakan tugasnya. Kenapa? Karena sudah ada karakter di dalam dirinya, yaitu karakter kejujuran seperti itu. Nah, ini yang terjadi di generasi muda saat ini ya. Hal-hal seperti ini yang akhirnya mengikis gitu ya. Mungkin dalam bahasa ibu namanya akhlakna.
akhlaknya ya saat ini yang perlu diluruskan atau diperbaiki gitu ya. Karena memang banyak pengaruh-pengaruh juga dari luar, baik dari media sosial, kemudian juga dari media-media lainnya ya, yang mempengaruhi karakter anak zaman sekarang gitu ya. Nah, anak-anakku gimana? Sudah paham? Ya. Nah, karakter sendiri kalau secara psikologi itu kepribadian yang ditinjau dari tolak etis atau moral. Ya. Tadi ya seperti tadi kejujuran tadi. Nah, ini yang harus kita pikirkan gitu ya, dan dipahamkan kepada anak-anakku sekalian bahwasanya pendidikan karakter ini sangat penting gitu ya. Dan kita harus punya pegangan sebenarnya. Pegangannya itu apa sih sebenarnya? Pegangannya sebenarnya agama. Kalau insya Allah kalau agamanya baik gitu ya, karakter, perilaku, cara berpikir dan akhirnya berefek pada perilakunya pun akan menjadi baik gitu. Tidak akan ada tawuran, tidak akan ada siswa yang terlibat narkoba seperti itu ya. Dan ini pun tidak lepas dari tanggung jawab bukan cuma sekolah, tetapi juga dari keluarga. Ya, keluarga sangat penting sekali dalam pendidikan karakter. Karena sekolah itu adalah jadi penanaman karakter itu bukan hanya dari sekolah ya anak-anakku sekalian, tapi intinya itu sebenarnya ada di keluarga, ada di rumah ya. Dan di sekolah itu hanya mendukung saja gitu ya. Jadi tidak semuanya pendidikan karakter itu full dilakukan di sekolah, karena sekolah itu hanya berapa jam sih ya, kalau kita masuk jam 7 sampai jam 3, taruhlah sampai jam 3 gitu ya, hanya beberapa jam saja. Selebihnya itu pendidikan karakter itu ditanamkan awalnya dari keluarga, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, penanaman pendidikan karakter di sekolah juga harus memiliki metode. Metodenya seperti apa sih? Metodenya ada 3 jenis. Yang pertama ada keteladanan, yang kedua ada pembiasaan, yang ketiga ada pujian dan hukuman. Maksudnya keteladanan seperti apa? Maksudnya keteladanan itu misalnya contohnya ya, guru gitu ya masuk ke kelas tepat waktu. Insya Allah anak-anak juga akan tepat waktu ya, benar nggak? Ya, jadi perlunya keteladanan dari pihak-pihak terkait. Karena apa? Karena yang namanya siswa atau anak itu akan mencontoh orang yang dia lihat, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan gurunya terlambat, ya anaknya juga kemungkinan besar akan terlambat gitu ya. Dan sifat-sifat yang lainnya, disiplin, tanggung jawab gitu ya. Ketika ada keteladanan, biasanya anak-anak juga jadi malu ya kalau misalkan mau menyimpang, seperti itu ya. Yang kedua itu apa? Tadi pembiasaan. Karakter harus dilakukan dengan metode pembiasaan. Jadi karakter ini bisa dibangun dengan pembiasaan, seperti itu ya. Pembiasaan seperti apa, Bu? Pembiasaannya misalkan nih, kalau kita sehari-hari sudah dibiasakan masuk sekolah berdoa dahulu sebelum belajar, dibiasakan tiap hari, akhirnya itu menjadi sebuah karakter yang baik ya. Jadi ketika kita mau belajar, kita harus berdoa dulu, seperti itu. Nah, kebiasaan ini kan Allah bisa karena biasa. Nah, itu ada peribahasa seperti itu ya. Allah bisa karena biasa. Jadi biasa melakukan akhirnya jadi bisa. Ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada pujian dan hukuman. Maksudnya pujian dan hukuman itu ketika siswa nih melakukan hal-hal yang baik gitu ya, dipuji, dan kalau melakukan hal-hal yang salah ada sanksinya, seperti itu. Nah, itu juga perlu diterapkan karena tanpa adanya pujian ataupun sanksi biasanya agak lepas kontrol, seperti itu. Jadi dengan adanya sanksi itu akan mengontrol, seperti itu. Seperti halnya ada siswa yang bolos, nggak mungkin kan kita biarkan, karena itu nanti karakternya kan nggak bagus gitu ya, nggak baik gitu ya, ada siswa yang membolos. Nah, tentunya ini harus ada sanksinya. Gimana biar ada efek jerak, dan kembali lagi karakter yang ditanamkan itu adalah karakter yang baik. Jadi di sini gitu ya, para guru semuanya itu tidak hanya mengajar, tetapi mendidik, memperbaiki perilaku siswa ya. Kalau mengajar itu hanya transfer ilmu saja, ilmu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Anak asalnya tidak tahu menjadi tahu, itu mengajar. Tapi mendidik itu memang ini bukan sesuatu yang mudah. Mendidik itu meluruskan perilaku
pola pikir dan pola sikapnya yang dibenahi seperti itu ya. Dan di sekolah itu harus gitu ya diadakan seperti itu, dilakukan seperti itu. Nah itu adalah penanaman karakter. Jadi kalau misalkan anak-anakku sekalian ada yang bolos nggak ditegur, ya itu salah. Justru ketika ada kesalahan di siswa atau di anak itu ya harus ditegur ya, dan diberikan sanksi ya, bisa bermacam-macam sanksi. Dan kalau ada anak yang melakukan kebaikan gitu, hal-hal yang baik, perilaku yang baik, ya dipuji ya, karena itu seperti reward ya, reward untuk anak agar termotivasi. Misalkan si A nih pinter, terus rajin masuk sekolahnya, nah kita puji ya, ibu bapak guru akan memuji siswa tersebut karena itu adalah contoh yang baik. Berarti dia memiliki, sudah tertanam di dalam dirinya itu karakter yang baik seperti itu ya. Bagaimana? Sudah paham atau belum mengenai karakter? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ibu mengulang-ulang karena apa? Karena penyampaian materi itu harus diserap oleh anak-anakku sekalian ya. Jangan dengar lewat begitu saja udah gitu ya, tanpa adanya hasilnya gitu. Di lewat MPLS moda daring ini, walaupun kita enggak bertatap muka langsung ya, anak-anakku sekalian bisa menyerap materi-materi ini. Itu ya anak-anakku. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, dampak pendidikan karakter itu seperti apa sih? Kalau di negara-negara maju nih ya, seperti di Amerika, di Cina, di Jepang, Korea, dan negara-negara maju lainnya, pendidikan karakter itu berefek pada meningkatnya prestasi akademis ya. Jadi kalau dijalankan secara sistematis dengan aturan yang bagus gitu ya, penerapannya bagus dan juga kontrolnya yang baik, maka itu akan berhasil dan menghasilkan apa tadi, prestasinya meningkat gitu. Dan perilaku-perilaku negatif di kalangan siswa itu ya menjadi menurun. Berarti ada efeknya ya. Ya, jadi pendidikan karakter di lembaga ini ternyata ya, itu hasil penelitian ya, bukan kata ibu, tapi hasil penelitian dari negara-negara yang memang sudah menerapkan secara baik gitu ya pendidikan karakter ini. Jadi prestasi naik, perilaku negatif menjadi menurun. Nah, gimana ya kalau di Indonesia? Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, pendidikan karakter belum secara optimal diterapkan, sehingga kita lihat ya, masih banyak perilaku yang kurang baik seperti itu di kalangan remaja ya. Karena kita ada di jenjang SMP, kita bisa lihat siswa-siswa SMP yang masih banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, kemudian perilaku-perilakunya ya tidak sesuai aturan dan norma yang ada. Ini sangat miris sekali ya. Sampai pemerintah harus menyiapkan nih, gimana sih kurikulumnya, RPP-nya, administrasinya ini harus mencantumkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang biasa tercantum di administrasi nih, contohnya di administrasi itu jujur, disiplin, tanggung jawab, seperti itu. Nah itu seperti itu, sampai itu harus dicantumkan. Gimana nih realisasinya di pembelajaran gitu ya, di pembelajaran di kelas ataupun sekarang ya, karena lagi pandemi, kita bagaimana di moda daring seperti ini menerapkannya. Nah itu tidak serta-merta ya, bukan cuma peran guru saja, tetapi menjadi peran semua pihak, baik itu keluarga, kemudian sekolah, dan juga masyarakat. Karena apa? Karena siswa ini dia hidup juga di keluarganya, dia kemudian beraktivitas juga di sekolah, dan dia akan berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga apa? Sehingga penanaman karakter ini sangat penting sekali, jangan diabaikan gitu. Dan sekolah juga mengharapkan kepada para orang tua agar gitu ya, tidak begitu saja melepas nih anak saya disekolahkan, saya serahkan tanggung jawab ke sekolah. Tidak begitu juga ya, karena kita ini saling terkait, bukan cuma sekolah. Ibu bapak nih, saya serahkan anak saya untuk dididik di sekolah. Di sekolah hanya berapa jam, sebagian besar sebenarnya ada di keluarga. Sekolah hanya membantu saja ya, dan memfasilitasi untuk membantu meluruskan karakter-karakter yang kurang baik gitu ya. Karena karakter sendiri itu sebenarnya sudah ada pada anak usia prasekolah gitu ya. Dan kalau ada masalah-masalah di anak usia prasekolah itu sebenarnya bisa diluruskan atau diperbaiki. Jangan sampai karakter-karakter negatif itu
terbawa sampai dewasa. Kalau sudah dewasa, sudah mengakar kuat gitu ya, susah. Misalkan contohnya tadi ya berbohong gitu. Anak ini dari kecil suka berbohong. Kalau tidak diluruskan, tidak dididik gitu ya, tidak ditanamkan karakter yang baik, maka nanti akan terbawa, ya, akan terbawa sampai dewasa. Akhirnya apa? Coba kalau misalkan dari kecil sudah pintar berbohong, ya, SMP-nya, SMA-nya, kemudian kuliah, dia terus aja dia berbohong, dan akhirnya suatu hari kalau misalkan anak-anakku jadi pejabat karena sudah punya sifat atau karakter berbohong, apa yang terjadi kalau jadi pejabat? Ya, korupsi itu kan berbohong ya. Contohnya seperti itu ya. Jadi memang pendidikan karakter ini harus gitu ya, dari sejak awal diluruskan gitu ya. Kalau misalkan ada karakter-karakter yang kurang baik gitu ya, harus dibenahi, diperbaiki gitu, sehingga remaja, yang anak-anak remaja kemudian dia beranjak dewasa memiliki karakter yang baik. Dan ketika siswa sudah memiliki karakter yang baik, insya Allah kok gitu jalan hidupnya akan lebih baik lagi ya. Anak-anakku sampai sini mengerti? Mudah-mudahan pemaparan ibu kali ini bisa dipahami dengan baik. Kalau misalkan ada saran, ada kritik, atau Bu saya nggak ngerti, boleh nanti kita ya komunikasi, bisa melalui medsos dan yang lainnya. Itu saja ya pembahasan ibu kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nggak cuma didengarkan, nggak cuma dicatat aja, tapi memang bisa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Mohon maaf ibu apabila ada kesalahan kata ya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi telah kita saksikan bersama-sama ulasan materi tentang pendidikan karakter. Kalian sudah paham kan? Jangan lupa untuk memberikan tanggapan berupa komentar ataupun pertanyaan. Nanti wali kelas kalian akan memberikan bahan evaluasi yang akan dikirimkan melalui WhatsApp grup. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.